Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone. Oke, di video ini saya akan membahas tentang konsep filsafat pendidikan. Di konsep filsafat pendidikan ini ada 4 poin yang akan saya bahas. Yang pertama adalah pengertian dari pendidikan, pengertian filsafat pendidikan, hubungan filsafat dan pendidikan, dan manfaat belajar dan ruang lingkup filsafat pendidikan. Mari kita langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian pendidikan. George F. Kneller mengatakan pendidikan dapat dipandang dalam arti luas dan teknis, atau dalam arti hasil dan dalam arti proses. Dalam arti yang luas, pendidikan menunjukkan pada suatu tindakan atau pengalaman yang mempunyai pengaruh hubungan dengan pertumbuhan atau perkembangan pikiran atau mind, watak atau karakter, atau kemampuan fisik physical ability individu. Pendidikan dalam artian ini berlangsung terus seumur hidup. Dalam arti teknis, pendidikan adalah proses yang terjadi di dalam masyarakat melalui lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah, perguruan tinggi, atau lembaga-lembaga lainnya yang dengan sengaja mentransformasi warisan budayanya, yaitu pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan dari generasi ke generasi. Sedangkan dalam arti hasil, pendidikan adalah apa yang diperoleh melalui belajar, baik berupa pengetahuan, nilai-nilai maupun keterampilan-keterampilan. Sebagai suatu proses, pendidikan melibatkan perbuatan belajar itu sendiri. Dalam hal ini, pendidikan sama artinya dengan perbuatan mendidik seseorang atau mendidik diri sendiri. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, yaitu menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebaikan yang setinggi-tingginya. Dengan pengertian pendidikan yang dikemukakan oleh para ahli dan yang tercantum di dalam undang-undang, dapat diperoleh gambaran mengenai unsur-unsur esensial yang tercangkup di dalam pendidikan, yaitu 1. Pendidikan dapat diartikan dalam arti sempit dan luas. Dalam arti sempit, pendidikan adalah proses transformasi pengetahuan, bersikap, nilai-nilai, perilaku, dan keterampilan dari pendidik kepada peserta didik. Dalam arti luas, pendidikan adalah suatu proses pembudayaan yang berlangsung sepanjang hidup manusia. Yang kedua, pendidikan mengandaikan adanya hubungan antara dua pihak, yaitu pendidikan dan subjek didik yang saling mempengaruhi walaupun perbedaan kemampuannya untuk melaksanakan proses pendidikan. Yang ketiga, pendidikan adalah proses sepanjang hayat yang tidak berhenti sampai manusia menghadap kematian. Yang keempat, pendidikan merupakan usaha yang menjadi ciri khas aktivitas manusia. Pengertian filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan yang berusaha untuk memahami pendidikan secara lebih mendalam, menafsirkannya dengan menggunakan konsep-konsep umum yang dapat menjadi petunjuk atau arah bagi tujuan-tujuan dan kebijakan pendidikan. Dengan cara yang sama, filsafat umum mengkoordinasikan temuan-temuan dari berbagai cabang ilmu, dan filsafat pendidikan menafsirkan temuan-temuan ini untuk digunakan dalam bidang pendidikan. Teori-teori ilmiah tidak memiliki implikasi langsung dalam pendidikan. Teori-teori ini tidak dapat langsung diterapkan dalam praktis pendidikan tanpa terlebih dahulu diuji secara filsafat. Menurut Kneller, teori filsafat pendidikan ialah teori rasional tentang pendidikan. Teori tersebut tidak pernah dapat dibuktikan secara empiris. Di samping teori filsafat pendidikan, ada pula teori ilmu pendidikan. Teori ini adalah teori rasional dan ada bukti empiris tentang pendidikan. Filsafat pendidikan bersifat spekulatif, preskriptif, dan analitik. Bersifat spekulatif artinya bahwa ilmu filsafat membangun teori-teori tentang hakikat manusia, masyarakat, dan dunia dengan cara menyusunnya sedemikian rupa, menginterpretasikan berbagai data
dari penelitian pendidikan dan penelitian ilmu-ilmu perilaku atau psikologi behavioristik. Filsafat bersifat preskriptif, artinya filsafat pendidikan mengkhususkan tujuan-tujuannya, yaitu bahwa pendidikan seharusnya mengikuti tujuan-tujuan itu dan cara-cara umum yang harus digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Filsafat pendidikan bersifat analitik, tak kala filsafat pendidikan berupaya menjelaskan pernyataan-pernyataan spekulatif dan perspektif, menguji rasionalitas ide-ide pendidikan, baik konsistensinya dengan ide-ide lain maupun cara-cara yang berkaitan dengan adanya distorsi pemikiran. Konsep-konsep pendidikan diuji secara kritis, demikian pula dikaji juga apakah konsep-konsep tersebut memadai ataukah tidak. Ketika berhadapan dengan fakta yang sebenarnya, filsafat pendidikan berusaha menjelaskan banyak makna yang berbeda yang berhubungan dengan berbagai istilah-istilah yang banyak digunakan dalam lapangan pendidikan seperti kebebasan, penyesuaian, pertumbuhan, pengalaman, kebutuhan, dan pengetahuan. Penjernihan istilah tersebut akan sampai pada hal-hal yang bersifat hakiki, maka kajian filsafat tentang pendidikan akan ditelaah oleh cabang ilmu filsafat yang bernama metafisika atau ontologi. Ontologi menjadi salah satu landasan dalam filsafat pendidikan. Selain itu, kajian pendidikan secara filsafat memerlukan pula adanya landasan epistemologis dan landasan aksiologis. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan antara filsafat dengan pendidikan. Filsafat mempunyai hubungan yang erat dengan pendidikan, baik pendidikan dalam arti teoritis maupun praktis. Setiap teori pendidikan selalu didasari oleh suatu sistem filsafat tertentu yang menjadi landasannya. Demikian pula semua praktis pendidikan yang diupayakan dengan sungguh-sungguh sebenarnya dilandasi oleh suatu pemikiran filsafat yang menjadi ideologi pendorongnya. Pemikiran filsafat tersebut berusaha untuk mewujudkan dalam praktis pendidikan. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Imam Barnadib bahwa filsafat pendidikan pada dasarnya merupakan penerapan suatu analisis filosofis terhadap lapangan pendidikan. John Dewey, seorang filsuf Amerika yang sangat berkemuka, mengatakan bahwa filsafat merupakan teori umum dari pendidikan, landasan dari suatu pemikiran mengenai pendidikan. Selanjutnya, Imam Barnadib mengatakan bahwa hubungan filsafat dan pendidikan dapat dibedakan menjadi dua, yakni satu, hubungan keharusan. Berfilsafat berarti mencari nilai-nilai ideal atau cita-cita yang lebih baik, sedangkan pendidikan mengaktualisasikan nilai-nilai ini di dalam kehidupan manusia. Pendidikan bertindak mencari arah yang terbaik dengan berbekal teori-teori pendidikan yang diberikan antara lain oleh pemikiran filsafat. Yang kedua, dasar pendidikan filsafat mengadakan tinjauan yang luas terhadap realitas termasuk manusia, maka dibahas antara lain pandangan dunia dan pandangan hidup. Konsep-konsep ini selanjutnya menjadi dasar atau landasan penyusunan tujuan dan metodologi pendidikan. Sebaliknya, pengalaman pendidikan dalam realita menjadi masukan dan pertimbangan bagi filsafat untuk mengembangkan pemikiran filsafat. Filsafat memberi dasar-dasar dan nilai-nilai yang bersifat dasaran yang seharusnya. Sedangkan praksis pendidikan berusaha mengimplementasikan dasar-dasar tersebut, tetapi juga memberi masukan dari realita terhadap pemikiran ideal pendidikan dan manusia, jika ada hubungan timbal balik di antara keduanya. Selanjutnya, manfaat belajar filsafat pendidikan. Mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di lembaga pendidikan tenaga keguruan dituntut untuk memikirkan masalah-masalah hakiki terkait pendidikan. Pemikiran manusia menjadi lebih terarah terhadap persoalan-persoalan pendidikan baik dalam lingkup mikro maupun makro. Hal ini menjadikan mahasiswa lebih kritis dalam memandang persoalan pendidikan. Di samping itu, manusia yang mempelajari dan merenungkan masalah-masalah hakiki pendidikan akan memperluas cakrawala berpikir mereka sehingga dapat lebih arif dalam memahami problem pendidikan
sebagai intelektual muda yang kelak menjadi pendidik atau tenaga pendidikannya sudah sewajarnya bila mereka dituntut untuk berpikir reflektif dan bukan sekadar berpikir teknis di dalam memecahkan problem-problem dasar pendidikan dengan menggunakan kebebasan intelektual dan pertanggungjawaban sosial yang melekat padanya. Selanjutnya, ruang lingkup kajian filsafat pendidikan. Hal yang menjadi kajian filsafat pendidikan sangat luas cangkupannya, yaitu 1. Merumuskan secara tegas sifat hakiki pendidikan. 2. Merumuskan hakikat manusia sebagai subjek dan objek pendidikan. Ketiga, merumuskan hubungan antara filsafat pendidikan, agama, dan kebudayaan. Yang keempat, merumuskan hubungan antara filsafat pendidikan, dan teori pendidikan. Yang kelima, merumuskan hubungan antara filsafat negara atau ideologi, filsafat pendidikan, dan politik pendidikan atau sistem pendidikan. Yang keenam, merumuskan sistem nilai dan norma atau isi moral pendidikan yang menjadi tujuan pendidikan.